Hai teman-teman, dari video animasi yang baru saja kita lihat, kelihatannya seperti kisah dongeng ya, tentang seorang pemuda yang mencari naga sungai demi menyelamatkan desanya dari banjir. Tapi ternyata ada loh fisikanya, dan kalau kita pahami konsep ilmiahnya, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari naga sungai. Kenapa bisa menyebabkan banjir? Di cerita tadi, desa mengalami banjir karena hutan di sekitarnya ditebang secara liar. Yang rusak bukan hanya pemandangannya, tapi juga sistem penyerapan air tanah. Secara fisika, air hujan yang turun ke bumi memiliki dua kemungkinan. Yang pertama meresap ke dalam tanah, infiltrasi, dan yang kedua mengalir di permukaan, yaitu runoff. Kalau pohon ditebang, akar yang biasanya menyerap air hujan akan menjadi hilang. Akibatnya, air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah, tapi langsung mengalir deras di permukaan. Inilah yang menyebabkan adanya banjir. Nah, semakin besar volume air yang mengalir di permukaan, maka akan semakin besar juga energi kinetik yang dibawa oleh air itu. Energi ini bisa merusak tanah, menghanyutkan material, dan menyebabkan adanya banjir bandang. Lalu dalam hukum Bernoulli, aliran fluida akan mempercepat saat tekanan rendah dan memperlambat saat tekanan tinggi. Kalau tanah datar rusak dan tidak ada vegetasi yang menahan aliran, maka tekanan dan kecepatan air bisa berubah secara tiba-tiba yang menyebabkan luapan atau erosi. Kita juga bisa melihat dari persamaan kontinuitas fluida, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Artinya ketika saluran air menyempit atau tersumbat, maka kecepatan air akan meningkat dan bisa memicu luapan mendadak, yaitu peristiwa banjir. Jadi saat naga berkata air hanya mencari jalannya, itu bisa kita pahami secara ilmiah. Jika aliran air terganggu karena kerusakan hutan, maka air akan membuat jalan baru dan itu bisa membanjiri permukiman. Kita bisa mencegahnya bukan dengan sihir, tapi dengan menjaga fungsi alam berdasarkan pemahaman fisika, yaitu dengan reboisasi, yaitu mengembalikan daya serap tanah. Yang kedua, mengatur kontur tanah, mengontrol kecepatan aliran air. Dan yang ketiga, yaitu membuat jalur air buatan yang menyesuaikan aliran dengan prinsip energi dan juga tekanan. Kisah ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, terutama fisika, bisa menjelaskan fenomena alam yang sering kita anggap magis. Kita tidak perlu mencari naga sungai, karena dengan memahami konsep seperti runoff, energi potensial, hukum Bernoulli, dan kontinuitas fluida, kita bisa menemukan solusi nyata untuk masalah lingkungan seperti banjir. Dongeng memberi makna, membisikkan nilai dan harapan dari generasi ke generasi, dan sains memberi solusi, menuntun kita dengan logika dan pengetahuan untuk menjawab tantangan nyata. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Karena dari kisah kita belajar meresahkan, dan dari ilmu kita belajar untuk bertindak. Maka, mari kita jaga bumi ini dengan hati yang percaya akan kebaikan dan pikiran yang terbuka terhadap pengetahuan. Sebab masa depan yang lestari tumbuh dari keduanya, imajinasi yang menginspirasi dan sains yang menuntun aksi.